Selamat pagi Indonesia, selamat malam negara-negara lain, rekan-rekan saya yang berada di negara-negara lain. Pagi ini atau saat sekarang ini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya tentang kepemimpinan negara-negara lain atau negara-negara di dunia ini. Tapi sebelumnya saya menyampaikan like, subscribe video ini agar dapat kami jadikan dasar untuk melaksanakan kegiatan pengamatan kami selanjutnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan kepada saya tentang kepemimpinan negara seperti presiden di negara-negara lain yang mereka nyatakan cukup berhasil, baik itu dalam pembangunan maupun dalam strategi pertahanan negaranya. Jadi perlu saya sampaikan di sini, menurut hasil pengamatan saya dari pertanyaan-pertanyaan yang tersebut, saya akan memberikan jawaban melalui pengamatan saya. Perlu diketahui bahwa presiden dari Amerika, presiden Rusia, presiden Cina, presiden Korea banyak berhasil di dalam memimpin suatu negara atau negara-negaranya yang dia pimpin itu berhasil dalam strategi pertahanan negaranya atau kemiliterannya. Di sini menurut hasil pengamatan saya perlu diketahui bahwa negara-negara tersebut berhasil di dalam bidang program pembangunan kemiliterannya atau dalam strategi taktis militernya itu berhasil karena walaupun sipil presidennya, negara-negara tersebut adalah negara-negara yang wajib militer seperti Cina, Korea, Amerika, Rusia. Itu negara yang wajib militer. Kalau negara wajib militer tersebut berarti dari tingkat seperti masih usia dini, masyarakatnya di negara tersebut sudah wajib militer. Kalau seperti kita di Indonesia, seperti dari sekolah TK itu, taman kanak-kanak, mereka sudah mulai diajarkan pelan-pelan wajib militer. Setelah meningkat sampai ke perguruan tinggi, sudah diajarkan mulai menggunakan senjata api. Bagaimana cara menggunakan senjata api yang baik dan benar. Jadi seperti di Amerika itu, di sana jual beli senjata api bebas, tapi yang wajib militernya itu bagus. Dia sudah tahu pada saat bagaimana menggunakan senjata api. Itulah negara-negara yang disebut dengan wajib militer. Sudah dewasa dalam penggunaan senjata-senjata api. Maka mereka itu biar dari sipil presidennya sudah tahu strategi taktis memimpin suatu negara dalam keadaan perang. Mereka sudah tahu itu presiden-presiden di negara tersebut yang wajib militer negaranya. Jangan disamakan dengan kita. Kita Indonesia ini bukan negara wajib militer. Tapi Indonesia ini adalah negara Pancasila, yang dasar negaranya adalah Pancasila, bukan negara wajib militer. Jadi itulah sampai di negara-negara seperti Rusia, Amerika, Cina, Korea, biar dari sipil dia punya presiden, dia sudah tahu persis bagaimana memimpin suatu negara dalam
strategi taktis apabila negaranya itu dalam keadaan perang. Dia sudah tahu persis. Beda dengan kita di Indonesia. Kalau di Indonesia ini negara yang dasarnya adalah dasar negara Pancasila. Jadi kita kalau presidennya dari sipil, belum 100% dia mengetahui itu tentang strategi taktis militer apabila negara itu dalam perang. Kalau memang mau negara kita ini kuat dalam kemiliteran atau taktis strategis dalam suatu pertahanan keamanan negara, apabila negara kita Indonesia dalam perang, ya pilihlah presiden dari militer yang dasar militernya sudah, memang basic militernya itu sudah ada. Memang negara Indonesia ini negara Pancasila, jadi biar sipil, biar dari apa saja bisa jadi presiden. Biar dari masyarakat, tukang becak bisa jadi presiden. Itu sesuai dengan dasar negara kita dan undang-undang dasar negara kita, bisa jadi presiden. Beda dengan negara-negara macam di Korea, Amerika, Cina itu, Rusia, itu kan negara wajib militer. Jadi pantaslah mereka biar dari sipil presidennya mahir dalam strategis kemiliteran apabila itu negaranya dalam berperang. Kalau kita, ya seperti yang saya katakan tadi, banyak kejadian-kejadian di negara-negara seperti dalam berperang itu, kalau negaranya itu wajib militer sudah tahu persis apa yang harus diperbuat, apa yang harus dilakukan dalam strategis pertahanan negaranya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan saat ini. Nanti kita bisa menyampaikan berikut penyampaian selanjutnya, karena yang penting di sini kita ini mungkin masih kurang sosialisasi tentang kepemimpinan negara di dunia ini, atau negara-negara yang berhasil punya presiden dalam strategi taktis pertahanan negaranya apabila negara itu dalam keadaan perang. Demikian hasil pengamatan kami. Selamat pagi Indonesia. Salam hormat kami, NKRI.